Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Lintasan rel kereta cepat Jakarta-Bandung sudah dialiri listrik tegangan tinggi. Warga dilarang mendekat dan bermain layangan. Sudah 7 hari, ratusan monyet ekor panjang menyerbu lahan pertanian dan pemukiman warga Desa Sukamekar, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Pasokan langka dan terimbas naiknya harga pakan unggas, harga daging ayam terus naik mencapai Rp45.000 per kilogram. Kita ke informasi pertama. Tersenggol minibus yang menyalip angkutan pedesaan atau ANGDES di Jalan Raya Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya terguling ke tengah jalan dan sebuah sepeda motor ikut menabrak anggota desa yang terguling. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 mobil dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya Sabtu pekan lalu. Akibatnya belasan penumpang angkutan pedesaan dan pengendara sepeda motor terluka. Kecelakaan terjadi ketika mobil minibus yang meluncur ke arah Bandung dengan kecepatan tinggi menyalip. Namun bagian belakang minibus menyenggol bagian depan angkutan pedesaan yang membuat ANGDES oleng dan terguling di tengah jalan. Akibatnya seluruh penumpang ANGDES terjatuh dan ada yang terlempar keluar mobil. Pada saat bersamaan datang motor dari belakang yang langsung menabrak ANGDES yang terguling. Seluruh korban dilarikan ke puskesmas. Tidak ada yang mengalami luka parah. Seluruh penumpang yang sebagian besar adalah anak sekolah selamat. Arah di Ciawi dari ke Melanggong. Jam berapa kira-kira lah kamu? Kira-kira jam 11. Jam 11. Ibu luka apa, Bu? Tangan. Ini juga sakit. Jadi si pengendara Grand Max ini tidak hati-hati untuk menyalip kendaraan, tidak ada jarak yang begitu aman, hanya mungkin perkirakan 30 cm atau misalnya 50 cm baru. Jadi akhirnya setelah nyalip, belakang daripada kendaraan Grand Max ini berbenturan dengan kepala daripada mobil ANGDES itu, angkot atau. Setelah ada kesediaan pengemudi mobil minibus untuk mengganti seluruh kerusakan yang terjadi sekaligus biaya pengobatan korban, maka kasus tersebut pun diselesaikan melalui jalan damai antara korban dan pelaku. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini telah memulai uji coba lintasan di Kabupaten Bandung Barat memaksa petugas kepolisian melakukan razia layangan. Pasalnya pengoperasian kereta cepat yang mendapatkan daya melalui saluran kabel udara di sepanjang lintasan rel sangat berbahaya bagi warga yang bermain layangan maupun bagi operasional kereta cepat bila kabelnya terkena benang layangan. Petugas kepolisian Resor Polres Cimahi menyisir perkampungan di beberapa titik, salah satunya Kampung Sudimampir, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Titik ini menjadi salah satu area atau kawasan terdekat dengan rel kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Sebelumnya sudah ada sosialisasi dan spanduk larangan beraktivitas di dekat lintasan rel kereta cepat termasuk larangan bermain layangan. Sebab jaringan listrik tegangan tinggi sepanjang rel untuk memberikan tenaga kepada kereta cepat sudah aktif dan beresiko tinggi menyebabkan sengatan listrik yang mematikan. Namun masih banyak warga, terutama anak-anak dan remaja bermain layangan. Petugas pun melakukan razia sekaligus menghentikan aktivitas warga yang tengah bermain layangan. Petugas juga menyita layangan berikut benangnya dengan memberikan uang sebagai ganti rugi, serta memberikan edukasi kepada orang tua agar mengajarkan anaknya untuk tidak bermain layangan di dekat rel kereta cepat yang bisa membahayakan keselamatan anak. Yang masih bisa dimasuki warga, ini kita plotting personil. Kita plotting personil khususnya pada saat kereta akan lewat. Termasuk di sekitar terowongan juga itu kita antisipasi. Untuk pengrajinnya diberikan sosialisasi. Nah ini rencana karena kita ini mendeteksi ternyata kan kita sudah memasang himbauan terkait larangan layang-layang di sekitar kereta cepat. Ternyata kalau kita lihat ini kan
sumbernya dari tempat yang jauh. Oleh karena itu kami akan membuat jukrah ke polsek jajaran untuk semua bergerak mengantisipasi terkait larangan layang-layang, karena ternyata imbasnya itu bisa jatuh ke jalur cepat. Termasuk distributor atau pengrajin nanti akan kita himbau mencari solusi terbaik bagaimana untuk distribusinya itu tidak di wilayah yang memang terdapat kereta cepat. Seiring keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung, kebiasaan warga yang wilayahnya dilalui kereta cepat ini pun juga harus berubah. Operasional kereta yang menggunakan listrik tegangan tinggi serta kereta yang bisa melaju dengan kecepatan tertinggi 350 km per jam membutuhkan kesadaran baru akan keselamatan warga agar tidak terjadi musibah warga yang tewas tersengat listrik atau tertabrak kereta. Petugas Polres Cimahi terus memberikan sosialisasi dan memasang spanduk larangan bahaya mendekat area KCJB terutama di 5 titik wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Saat ini sebagian area KCJB sudah diberi kawat dan tembok pembatas agar masyarakat tidak bisa melintas. Sebab area KCJB telah dialiri listrik bertegangan tinggi sekitar 2200 volt. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ratusan warga desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor desa mendesak kepala desa mengundurkan diri. Desakan agar sang kepala desa mundur disuarakan warga karena dianggap tidak bermoral telah berselingkuh dengan istri orang. Aksi unjuk rasa kembali digelar ratusan warga di desa Gunung Cupu. Mereka mendesak kepala desa Saiful Hidayat mundur dari jabatan kepala desa. Desakan ini terkait dengan dugaan kepala desa telah berselingkuh dengan istri orang. Aksi ini adalah yang ketiga kalinya, namun sang kepala desa belum mau mundur karena menganggap persoalan perselingkuhan tersebut sudah selesai. Sang kepala desa sudah bertemu dengan keluarga perempuan dan sudah saling memaafkan, sehingga dianggap tidak ada alasan lagi untuk mundur. Dirinya akan mundur jika ada keputusan resmi yang sesuai dengan peraturan. Mungkin memang kerjanya udah beres waktu kemarin sawah, udah ada istilah kedua belah pihak, kedua keluarga yang udah nggak ada permasalahan ya, namun main kecamatan diminta untuk klarifikasi. Ya akhirnya KPS itu seolah-olah ya secara pribadi gitu kan mau klarifikasi secara khusus, secara tertutup, tapi akhirnya seperti di aula kecamatan seperti ya pribadi saya kok soal asal dihakimi itu terasa dihakimi. Tapi alhamdulillah dengan datangnya yang suami yang dengan saya itu dikabarkan seperti itu, dengan menjelaskan apa adanya ya udah jelas gitu kan. Jadi di pertambakan fakta dia datang ke rumah saya ya untuk islah disangka ngontrol atau ngontrol ke rumah saya. Waktu laporan ke Kapolsek diundang oleh pihak kepolisian dengan kepala dusun yang memerintahkan supaya hadir ke kecamatan di Kapolsek, ya disangkanya melaporkan pada itu kan cuma klarifikasi. Terus ke media juga disangkanya berikan keterangan, padahal itu cuma klarifikasi. Itu juga Perselingkuhan yang terjadi antara kepala desa dan warganya diketahui lewat chat yang dianggap tidak pantas yang dilakukan oleh keduanya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Dalam sepekan terakhir, ratusan monyet ekor panjang menyerbu lahan pertanian dan pemukiman warga di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Akibatnya, tanaman yang ditanam petani habis dimakan kelompok monyet tersebut. Awalnya, gerombolan monyet tersebut menyerbu kampung Pamoyanan Girang, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Seolah tak puas, kelompok monyet tersebut kemudian berpindah ke kampung lainnya. Mereka juga masuk ke lokasi permukiman warga sehingga warga menjadi takut. Menurut Kepala Desa Sukamekar, monyet ekor panjang merusak tanaman dan pertanian warga. Wilayah yang dijarah kelompok monyet antara lain Pamoyanan Kidul, Cijeruk Kidul, dan wilayah kantor desa. Warga pun bingung bagaimana caranya untuk mengusir gerombolan monyet tersebut. Tanaman pertanian seperti jagung, umbi-umbian, pepaya, dan aneka macam buah-buahan yang belum waktunya dipanen habis dijarah monyet-monyet tersebut. Apalagi tanaman seperti alpukat dan mangga yang muda ludes dimakan. Kira-kira ada berapa? Ratusan lah. Ratusan. Monyetnya juga iya. Bergerombol gitu Pak? Bergerombol. Biasanya siang, pagi atau sore?
Kadang-kadang kalau sedang ada mah pagi, siang, sore juga ada. Meluas, yaitu kalau dulu itu hanya di satu RW di Pamoyanan Kaler, kalau sekarang itu sampai melebar ke 4 ke RW-an, yaitu di wilayah RW Pamoyanan Kidul, kemudian Tangkil dan Cijeruk. Nah gitu, yang menjadi masalahnya sekarang masyarakat sangat dirugikan dengan kondisi monyetnya itu merusak atau mengambil atau memakan hasil-hasil pertanian tersebut. Kita sudah mengupayakan atau menindaklanjuti daripada pengaduan masyarakat itu ke BKSDA, dan pada tanggal 27 Maret 2023 kemarin pihak BKSDA sudah survei ke lapangan. Mungkin kita lagi menunggu tindak lanjut hasil koordinasi BKSDA dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi masalah sekarang ini. Oke. Pejabat desa pihaknya sudah melaporkan kejadian ini ke Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Jawa Barat. Mereka berjanji akan menerjunkan petugasnya. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Desa Cijeruk